Setelah semua sepakat untuk membagi harta menjadi 3, Neili pun tiba-tiba berkata, "Bukan 3 tapi 4. Semua orang yang mendengarnya tercengang dengan perkataan Neili. Bagaimana bisa, seseorang yang berada di ranah Heavenly Faith begitu berani untuk tawar-menawar dengan 3 ahli Dao Dragon? Semua mata tertuju kepada Neili. Putra suci Li Guo melihat ke arah Neili dengan berbagai pikiran. Sedangkan Neili, dia hanya berdiri dengan santai di tempatnya. Yan yang angkat suara, "Aku setuju, 3 atau 4, tidak ada bedanya." Neili berterima kasih kepada Yan Yang. Namun, Neili tidak percaya sedikitpun kepada mereka. Karena apabila di dalam sana ada harta karunnya, maka mereka bertiga pasti akan berebutan. Setelah negosiasi itu, mereka pun kembali fokus ke terowongan. Tetua God Thunder melihat ke bawah terowongan lalu berkata, "Jadi, siapa yang akan turun duluan?" Putra suci Li Guo membuat keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya. Dia berkata, masing-masing dari mereka akan mengirimkan 10 orang. Lalu Tetua God Thunder dan Putra suci Yan yang menyetujuinya. 30 orang pilihan mereka berdiri berjejer di hadapan terowongan. Lalu Putra suci Li Guo memerintahkan mereka semua maju. Lalu kemudian 30 orang itu dengan cepat memasuki terowongan tersebut. Sesaat kemudian, serangkaian jeritan kesakitan terdengar dari dalam terowongan. 3 orang yang selamat kembali naik ke atas dengan keadaan terluka. Seorang bawahan yang kembali memberikan laporan. "Lapor Putra Kudus Li Guo, ada banyak jebakan di dalam, hampir semua dari kita tewas setelah berjalan sejauh 500 meter. Lalu Li Guo kembali memerintahkan, "Kirim 30 orang lagi. Jelajahi lalu laporkan lagi." Neili yang mendengarnya hanya bisa berpikir, bahwa sakte-sakte besar sama sekali tidak peduli dengan nyawa. Apakah mereka mau menghalangi jebakan dengan tubuh mereka? Padahal Neili bisa mematikan jebakannya. Tetapi itu tidaklah penting, yang terpenting fokus mereka kepada Neili melemah. Gelombang demi gelombang masuk ke dalam terowongan itu, tetapi setiap orang yang masuk, tidak ada satupun yang kembali. Setelah beberapa gelombang masuk, akhirnya ada seseorang yang kembali. Lalu memberikan laporannya. "Kami menemukan sebuah istana besar di dalam, dan ada banyak harta karun di dalamnya." Tapi yang lainnya. Belum selesai bawahan itu melapor, Li Guo langsung memerintahkan bawahannya untuk maju. Semua orang pun menyerbu masuk ke dalam terowongan. Tubuh Neili tiba-tiba terangkat dan melayang masuk ke dalam terowongan bersama yang lain. Neili yang tidak tahu apa-apa terkejut dan hanya bisa pasrah. Xiao Yu yang melihatnya, tanpa ragu mengikuti Neili, Wu Yazi pun mengikuti mereka dari belakang. Yan Yang dan Tetua God Thunder juga memimpin pasukan mereka untuk masuk ke dalam. Mereka dengan cepat masuk ke dalam terowongan. Sedangkan di dalam terowongan, sudah banyak mayat berserakan di lantai, seluruh jalan penuh dengan darah.